Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku dan sahabat-sahabatku semuanya? Semoga hari ini sehat-sehat selalu ya dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jumpa saya lagi Neng Eva. Nah, kali ini ada request dari sahabatku, bagaimana caranya agar berdoa tidak disertai hawa nafsu. Nah, menarik sekali ya. Bagaimana caranya agar berdoa tidak disertai hawa nafsu. Karena ini mungkin pengalaman masa lalu, berdoa dengan hawa nafsu yang menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Pengalaman pribadi nih ya, tapi nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya saja ya. Jadi berdoa itu kalau mau kalau mau tulus gitu, ikhlas itu kan, tidak disertai hawa nafsu itu artinya tidak disertai dengan obsesi, tidak disertai dengan keegoisan. Artinya karena menginginkan sesuatu tanpa memikirkan misalkan kedepannya itu seperti apa gitu kan. Nah, salah satu contohnya gini aja deh biar lebih gampang ya. Kalau ada contoh kan bisa langsung ada bayangan. Jadi misalkan seseorang menginginkan seorang laki-laki atau untuk jadi pasangan hidupnya. Nah, dia itu berdoa, misalkan ya Allah, pokoknya harus dapet itu orang. Pokoknya aku harus mendapatkan laki-laki itu apapun caranya gitu kan. Nah, namanya ada malaikat lewat dan Allah mendengarkan doanya ya kan. Akhirnya dikabulkanlah doa itu. Dan seiring waktu berjalan, ternyata setelah menjadi suami, laki-laki itu bukan tipe suami yang bertanggung jawab misalkan ya, atau apalah gitu, entah malas kerja atau entah memang rezekinya dititipkan di istri gitu kan, sehingga kan kalau dalam syariat Islam itu memang suami memang harus bertanggung jawab kan, harus bertanggung jawab gitu nafkah lahir dan batinnya, dan ini tidak memenuhi syarat gitu. Jadi dalam hal nafkah lahirnya itu misalkan dia tidak memberikan uang belanja tiap hari gitu atau biaya anaknya untuk sekolah gitu kan. Nah, sehingga menimbulkan penyesalan gitu kan. Jadi orang yang didamba-dambakan, orang yang selalu didoakan setiap harinya, setiap sholatnya, setiap sujudnya gitu kan. Ternyata orang itu bukanlah orang yang memenuhi syariat gitu kan di dalam rumah tangga. Nah, akhirnya kan timbul penyesalan. Nah, setelah udah rumah tangga berjalan, dia menyesali gitu kan, ya Allah gitu, ternyata masa sih ini gitu yang aku inginkan, ternyata tipenya seperti ini gitu, menyesalkan. Nah, makanya berdoa itu jangan disertai hawa nafsu, jangan disertai obsesi lah ya. Kita berdoa, jadi gini loh, kalau orang mau berdoa itu maksudnya berdoa contoh tentang pasangan ya, jadi kita itu tidak cenderung menginginkan laki-laki itu gitu, tapi yang kita doakan itu sifat-sifatnya. Ini ya kalau dalam psikologis ya, kalau dalam psikologis itu doa untuk mendapatkan pasangan itu tidak dianjurkan, tidak dianjurkan juga tidak, tapi maksudnya lebih kepada mendoakan itu sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya itu, jadi bukan orangnya. Kalau orangnya yang didoakan, kalau misalkan dia jodoh kita, oke, nggak apa-apa ya, dapet gitu. Tapi kan kalau misalkan sifatnya tidak sesuai hal-hal yang membahagiakan kita, akhirnya kan timbul penyesalan kan gitu. Jadi kalau dalam psikologis, berdoa untuk mendapatkan pasangan itu, kita mendoakan itu tentang sifat-sifatnya. Misalkan, ya Allah, saya mau jodoh yang soleh, saya mau jodoh yang tampan, saya mau jodoh yang mapan, saya mau jodoh yang kaya raya, misalkan saya mau jodoh yang bertanggung jawab. Nah gitu, nanti masalah orangnya, misalkan si orang yang kita cintai atau bukan gitu kan, kalau memang kita mendoakan sifat-sifatnya, Allah akan mengirimkan yang sesuai itu, yang sesuai kita doakan. Tapi kalau kita mendoakan orangnya, kalau memang sifatnya itu misalkan
kurang memenuhi syariat gitu kan dalam hal tanggung jawab atau nafkah gitu ya, dalam hal memberikan nafkah gitu ya, akhirnya kecewa sendiri kan, yang doain siapa ya kan, yang mau siapa, akhirnya malah jadi penyesalan. Namun apalah daya, pernikahan sudah berlangsung dan sudah punya anak kan, nggak ada jalan lain kecuali kita menerimanya dengan lapang dada. Ya memang itulah bagian kita. Jadi intinya kembali lagi kepada hakikat doa ya. Jadi intinya ya memang bukan karena berdoa itu disertai hawa nafsu, karena memang itulah takdirnya gitu kan. Jadi kembali ke pembahasan sebelumnya yang pernah saya bahas itu, doa itu hakikatnya itu adalah sebagai tanda-tanda takdir ya kan, sebagai tanda-tanda takdir gitu. Jadi intinya bukan karena doa kita yang dikabulkan, karena memang itulah tanda-tanda yang bakal ditakdirkan sehingga timbul ucapan yang seperti itu gitu. Jadi kalau memang sudah ada penyesalan, kembalilah kepada Allah, kembalikan semua urusan kepada Allah, bahwa hakikatnya bukan karena doa yang disertai hawa nafsu tersebut, tapi memang itulah yang bakal jadi takdir bagian kita. So terimalah dan syukurilah ya, nikmati, jalani apa adanya. Ya mungkin kenapa seorang istri diberi kelebihan finansial dalam hal pekerjaan, ya mungkin ya rezeki suami itu juga dititipkan oleh Allah rezekinya melalui istri, karena memang sekarang itu kan lagi musim dunia terbalik kan gitu, ada filmnya gitu, nggak mungkin orang bikin film kalau nggak ada contoh dalam kehidupan nyata gitu. Jadi bunga-bunga kehidupan ini ya memang nggak semua orang tuh memiliki rumah tangga yang tipe normal gitu, akhirnya yang sesuai dengan syariat pada umumnya gitu. Ada aja orang yang rumah tangganya itu memang jalan hidupnya itu ya seperti orang khusus gitu kan, tidak tidak biasa gitu. Maka dari situ kita harusnya bersyukur kepada Allah gitu kan, wah berarti saya digembleng jiwanya gitu untuk jadi pahlawan di dalam rumah tangga walaupun saya seorang perempuan misalkan gitu ya. Jadi intinya di sini dapat kita petik, memang betul namanya berdoa itu jangan disertai hawa nafsu, artinya tidak dicampuri oleh obsesi dan keegoisan di dalam jiwa, itu betul. Terus yang kedua, berdoa harus setulus hati. Yang ketiga, kalau kita mendoakan ingin mendapatkan calon pasangan secara psikologis atau kejiwaan, berdoalah minta yang sifat-sifatnya itu, jangan cenderung kepada orang yang kita inginkan itu. Kalau syukur jadi jodoh kita, kalau bukan ya kan jadinya kecewa. Tapi kalau kita meminta sifat-sifat yang kita dambakan, maka Allah akan mengirimkan walaupun bukan orang itu, tapi orang yang hadir yang Allah berikan itu yang sesuai sifat-sifat yang kita inginkan itu, maka itu akan membahagiakan ya kan, karena memang sifat-sifatnya itu yang kita dambakan. Masalah orangnya mau si A mau si B ya itu kan Allah yang menentukan ya kan. Jadi berdoalah setulus hati yang ikhlas. Jadi berdoa itu tidak disertai keegoisan dan obsesi. Kalau mendoakan calon pasangan, doakanlah, dambakanlah yang sifat-sifatnya itu yang kita inginkan, jangan orangnya ya. Nanti masalah orangnya itu kan urusan Allah, yang penting sifatnya. Nah, jadi bisa dipahami ya. Jadi intinya apapun perasaan kita itu, doa itu hawa nafsu atau bukan, ya kalau memang udah terjadi ya itulah memang doa itu sebagai tanda-tanda takdir ya yang bakal terjadi. Jadi makanya hati-hati kalau sedang terobsesi atau sedang terjebak dalam panah asmara itu, hati-hati juga dalam berdoa gitu kan. Lebih baik kita kenali dulu sifat-sifatnya gitu, terus sambil dibarengi dengan tawakal, ya Allah gitu, kalau memang orang itu jodoh saya maka dekatkanlah gitu kan. Tapi saya menginginkan jodoh yang soleh, yang tampan, yang mapan, yang kaya raya misalkan, terus yang bertanggung jawab ya kan, yang untuk dunia akhirat gitu. Jadi intinya jangan disesali lah ya,
walaupun doa itu sudah merasa sebagai doa yang disertai hawa nafsu, kalau memang Allah udah menakdirkan, nggak ada jalan lain kecuali menerima dan mensyukurinya gitu. Anggap saja bekerja itu ya memang rezeki suami itu dititipkan kepada istri gitu ya kan. Ya anggap aja lah itu rumah tangga orang-orang yang khusus bukan orang normal pada umumnya gitu kan. Jadi bersyukur aja gitu dikasih ujian seperti itu, berarti sebenarnya kita itu memiliki kekuatan di dalam jiwa yang tidak kita ketahui, bahkan lebih kuat dari yang kita tahu gitu. So semangat 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 sahabatku, semangat. Oke, ini buat wawasan aja ya. Jadi bahwasannya memang ya problema kehidupan itu memang ada yang seperti itu gitu, dan nggak sedikit ya, malah banyak gitu kan. Tinggal kitanya itu menghadapinya itu bagaimana gitu. Jadi apapun yang terjadi, terima dan syukurilah, wa nikmatilah, wa jalanilah, wa bahagialah kita semua. Oke, sampai di situ saja ya. Mudah-mudahan bisa difahami sedikit demi sedikit. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.